Sakaratul maut, Ah, berarti jiwamu ah, pun nantinya mati, terputus, jatuh terus, ke jurang maut. Ya, di situ terus Kristen, kalian nantinya Kristen nggak akan mengalami. diberi tubuh. Sabar Sebentar, dulu makanya Bang dengarkan Haki, dulu. sabar dulu. Dengar dulu Ya, Bang Haki, santai, santai dikit. Pening kebiasaan kalian, kalian. pening Kebiasaan kalian, kalian itu nggak seperti nyambung, itu. Kamu Aduh yang Bang nggak Haki, nggak nyambung nyambung. tolong dulu otaknya. Bang Haki. Ah, Ya, ya kamu aku otaknya kuturunkan yang nggak dulu deh. nyambung. Aku Dengarkan turunkan dulu dulu. deh. Kuturunkan dia Ya, Denta. Hmm. tadi sudah Lagi. dijelaskan kok nggak mudeng-mudeng itu loh. Heran itu. Ya. Jadi maut itu artinya ketika jasmanimu mati, jiwamu pun ikut mati. Nah, kalau Oten begini, Oten jasmaninya ini nanti mati, tapi jiwanya nggak mati. Ya, karena jiwanya tadi, ya, diberi kehidupan lagi oleh Roh Kudus tadi, rohnya Allah tadi yang berdiam diri di dalam dirinya. Nah, kalau kalian kan nggak ada roh Allah, adanya jin setan korin tadi. Nah, sifatnya roh jin setan itu justru menyerap kehidupan, hidup dari jiwamu. Memakan, bukan memberi. Beda dengan roh Elohim, roh Allah, roh kudus. Ini memberi makan kepada jiwa. Jika tadinya harusnya jiwanya mati, ini jiwanya hidup. Nah, kalau jin setan korin justru memakan jiwamu. Itu maksudnya, itulah yang disebut maut. Makanya yang diberikan ke kalian itu pendamping dari golongan jin dan setan-setan. Yang disebut korin, bukan roh kudus. Nah, ini sesuai dengan Kaf ayat 19. Kalian semua berakhir dengan maut. Artinya setelah jasmanimu mati, jiwamu itu ikut mati. Ya, ketika jiwa mati, kesadaran tadi akal budinya pun ini jatuh ke dalam kesadaran paling rendah, yaitu kesadaran hewan. Makanya ini sesuai dengan surganya, karena surga ini puncak spiritualitas, puncak kesadaran. Nah, surganya kalian ternyata cuma makan, minum, kawin. Ini kan naluri dasar hewan. Kalau kami tidak, kalau kami surganya dibawa masuk ke dalam alam pikiran malaikat. Makanya kami hidup seperti malaikat di surga. Ini bicara tentang alam pikiran. Karena segala sesuatu adalah manifestasi dari pikiran. Makanya kenapa Elohim disebut pencipta semesta alam. Ya, telah menyerahkan nyawa kalian di air hidup kalian pada para malaikat maut. As-Sajdah ayat 11. Nah, ini siapa Allah Subhanahu wa taala ini? Kok ngasihnya jin setan korin? Ya, kok malah menyerahkan kalian kepada para malaikat maut? Di dalam kitab kami Wahyu 9 ayat 7 sampai 11, seluruh malaikat maut itu iblis. Masalahnya, seluruh malaikat maut itu para malaikat kegelapan, penghuni jurang maut. Ya, makanya kalian itu kan diberi pendamping setan gitu loh. Kok ini manusia harusnya dimerdekakan dari kuasa setan, malah ini diberi pendamping golongan jin dan setan. Ini kan sudah Allah yang berbeda. Ya, Elohim kami justru melemparkan setan-setan ke dalam gua-gua yang gelap, 2 Petrus 2 ayat 4, ya, ke dalam jurang maut, lalu menjadi para malaikat maut itu, ya, Yudas 1 ayat 6. Kok ini Allah Subhanahu wa taala malah memelihara setan? Al-Anbiya ayat 82. Nah, setan-setan ini yang diberikan kepada kalian sebagai pendamping kalian. Ya, padahal setan-setan ini hanya patuh pada raja setan. Karena mereka malaikat-malaikat pemberontak tadi yang melawan Elohim pencipta semesta alam. Ya, makanya kalian harus tahu, di dalam kitab kami ada tertulis ada Allah lainnya. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padaku Allah lain di hadapanku. Dan siapakah yang ingin menjadi Allah lainnya? Yesaya 12, Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Iblis yang ingin menjadi Allah. Ya, iblis yang berkuasa atas seluruh bangsa setan itu ingin menjadi Allah. Ingin menyamai yang maha tinggi. Dia dulunya salah satu malaikat kerub yang paling dekat dengan tata Allah yang kemudian memberontak. Ya, itu tertulis di kitab kami, Yesaya 28 ayat 14 sampai 17. Ya, kok ini malah Allah memelihara setan, Allah mengutus setan, iblis bekerja bagi kemuliaan Allah, Sot ayat 82.
Allah melihara setan, Al-Anbiya 82. Ya, mengutus setan-setan, Maryam 83, memberikan pendamping dari golongan setan. Sahih Muslim 5034 dan 5035. Ya, kalau kami tidak berurusan dengan hal begitu. Makanya di 1 Yohanes 3 ayat 8, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya agar supaya bisa membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya, kok ini malah dipelihara. Nah, logikanya ketika ada Allah memelihara, kamu memelihara ayam nih, atau sapi, atau kambing. Ini butuh makanan nih, peliharaanmu ini kan butuh makanan nih. Ya, peliharaan ini butuh makanan, sapi butuh makanan ketika dipelihara. Kambing dipelihara butuh makanan. Ya, ayam dipelihara butuh makanan. Begitu juga ketika setan dipelihara oleh Allahmu. Al-Anbiya ayat 82 ini butuh makanan. Nah, makanan setan ini apa? Jiwa. Jiwamu. Ya. Pengikutnya Allah Subhanahu wa taala ini makanannya. Makanya Kaf ayat 19 itu wajar. Di situ kalian semua berakhir dengan sakaratul maut. Ya, sakaratul maut artinya kalau disederhanakan, dimakan setan artinya. Dimakan iblis jiwamu. Makanya kalian diikat dengan pendamping dari golongan jin setan tadi. Elohim pencipta semesta alam yang kalian jadikan kiblat. Dan itu digunakan oleh seluruh sekte iblis sedunia sebagai kiblat. Jadi kiblat kalian itu sama dengan seluruh sekte iblis sedunia. Kiblatnya, simbolnya kubus hitam, black cube of Saturn, kubus hitam Saturnus. Jadi bukan kalian saja yang berkiblatkan kubus hitam. Itu ciri utama persekutuan dengan Raja Setan, Azazel. Itu simbol paling dilarang oleh Elohim kami. Makanya Allahmu itu bukan Allahnya kami, bukan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, bukan Allahnya Musa. Karena Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, Allahnya Musa sangat melarang simbol kubus hitam itu. Itu simbol paling dikutuk. Ya, kenapa? Masa Nuh, ya, masa Nuh, kaumnya dihancurkan dengan banjir karena menyembah Allah yang simbolnya kubus hitam. Jadi kubus hitam itu sudah ada sejak dulu sebagai tanda persekutuan dengan Azazel. Ya, itu sudah ada. Kaum Nephilim namanya. Kemudian muncul lagi pasca banjir Nuh di tanah Sinear. Muncul lagi nih. Ya, menghidupi 10 peradaban manusia. Simbol ini memuja Azazel lagi, menjadikan Raja Iblis sebagai Allahnya. Kemudian hancur nih 10 peradaban manusia saat itu. Muncul lagi abad ke-7 di Mekah. Ya, jadi Allah kalian itu siapa? Allah kami itu tidak memberi pendamping atau tanda materai dari golongan jin dan setan. Yang bisa memberi tanda materai pendamping dari golongan jin dan setan itu hanya Raja Setan. Ya, bukan Elohim pencipta semesta alam, karena spirit ini tidak bisa bercampur. Antara Roh Kudus dan roh jin setan itu ada pemisah tajam. Ya, tidak bisa bercampur antara kuasa yang terang dan kuasa kegelapan. Makanya kalian berakhir dengan sakaratul maut. Makanya artinya selamat. Ya, artinya selamat adalah merdeka dari sakaratul maut, itu artinya selamat. Sementara kalian tidak akan pernah bisa selamat. Karena di dalam Kaf ayat 19, Allah kalian sendiri sudah menentukan bahwa kalian semua berakhir dengan maut atau sakaratul maut. Dimakan iblis. Ya, karena tadi Allah kan memelihara setan-setan, Al-Anbiya 82. Nah, setan-setan ini butuh makanan nih, karena dipelihara. Nah, makanan setan ini jiwa. Makanya kalian sering nonton YouTube itu. Ya, YouTube itu kan ketika ada orang pesugihan, jiwa anaknya itu taruhannya. Betul nggak? Jadi makanan setan itu jiwa. Jiwa pengikutnya. Ya, jiwa pengikutnya. Karena Allah memelihara setan-setan, maka setan-setan ini harus diberi makan. Siapakah makanannya? Ya, pengikutnya. Makanya kalian berakhir dengan sakaratul maut, makanya kalian dicabut nyawanya oleh para malaikat maut. Ya.
Jadi Allah kalian itu bukan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Allahnya Musa. Tetapi itulah yang disebut Allah lainnya. Dan itu sudah ada sejak dulu sebagai musuh dari Allah kami. Ya, karena simbolnya kubus hitam. Kubus hitam itu simbol dari Allah yang melawan Allah kami. Ya, simbol naga besar atau si ular tua yang disebut iblis atau satan itu kubus hitam. Kalau tidak percaya silakan klik di Google dalam bahasa Inggris Black Cube of Satan, kubus hitam Saturnus sebagai persekutuan dengan Azazel. Nanti keluar semuanya itu kalau tidak percaya. Ya, kalau mesbah Allah kami bukan kubus hitam. Ya, mesbah Allah kami itu dulu zaman Musa itu masih bongkar pasang, itu menyerupai tubuh manusia. Ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan altar. Jadi memanjang itu sebagai simbol tubuh manusia. Ya, terus di zaman Salomo baru itu dibuat permanen menjadi bangunan, tetapi dengan yang konsep yang sama. Ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan altar. Nah, barulah ketika Roh Kudus bisa berdiam diri di dalam diri manusia karena segala nubuatan para nabi perjanjian lama dikenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan semua hukum Taurat dikenapi di dalam Dia. Baru ini Roh Kudus bisa berdiam diri dalam diri manusia. Makanya bait tubuh manusia ini bait Allah itu sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam diri kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. Kalau dulu kan bait Allah adalah tubuh. Ya, zaman perjanjian lama, orang-orang perjanjian lama. Nah, setelah ini ada perjanjian baru, orang-orang perjanjian baru. Ya, makanya di perjanjian lama itu sudah dinubuatkan bahwa Allah akan membuat perjanjian baru. Nah, lewat Yesus Kristus inilah ya perjanjian baru ini ada. Makanya tubuh ini adalah bait Allah itu sendiri. Kalau dulu kan tadi bait Allah adalah tubuh. Karena Roh Kudus belum bisa berdiam diri di dalam diri manusia. Ya, sebab belum dihancurkan kuasa iblis. Ya, barulah ketika Yesus Kristus menghancurkan kuasa iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya agar supaya bisa membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Baru ini Roh Kudus bisa berdiam diri di dalam diri manusia. Ya, mumpung masih ada kesempatan untuk bertobatlah ya. Siapa Islam yang bisa menjelaskan ini? Siapa ini? Yo, tolong yang Islam tepin satu ya. Yang Islam yang bisa menjelaskan, tepin satu dulu yang Islam. Yo, tepin satu, angkat satu. Biar saya naikkan, banyak sekali yang minta naik. Al lucu, ya baik, kita naikkan ya. Al lucu, mana ini al lucu? Oke. Yang minta naik tepin satu sudah aku naikkan. Ya, silakan lucu, tolong dijawab pertanyaan-pertanyaan yang baik tadi. Apa yang Anda jawab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Bang El, Bu Intan Mona, bersaing yuk. Itu Bang itu. Siapa? Oke. Naikkan. Itu yang pamer otot siapa Bang? Ya, aku tahu loh, ada di suaranya loh, tidak bisa berbohong gitu. Bu Intan, kalau saya nggak nyamar, Masa mau naik mau pamer otot? Bu Intan, kalau saya nggak nyamar dia nggak naikkan saya, kan saya rivalnya, bersaing dia kan ambil hatinya Bu Intan. Jelas stoplah, ada saya bicara itulah. Apa kira-kira itu gambar saya profil tuh? Coba lihat baik-baik. Taulah aku udah ada kepentingan untuk bahas-bahas itu. Wow, udah cantik. Udah cantik. Sebentar saya gombal dulu satu kalimat. Udah cantik, cerdas. Wah, super lengkap ini si Intan ini. Bu Intan, berapa maharnya? Jangan mahal-mahal ya. 1 M boleh? Oh enggak, maharnya triliunan ya Bang El. Iya. Wow. Itu. Ya silakan Bang. Maksudnya gimana maksudnya? Oh alah. Gimana saya kurang paham tadi apa yang dimaksud? Ya kan Islam itu kan setiap umat Islam itu ada setannya, betul?
setan itu bukan ada di umat Islam. Setan itu memang tugasnya menggoda setiap manusia. Ya, Salah abang satunya nggak masalahnya, menggoda. abang belum baca. Anda baca, Anda aja belum tahu masalahnya. Mana datanya, mana yang mau Oke, disampaikan baca datanya? Sahih Muslim 5035 Bang, dibaca Bang. Silakan dulu. Saya kasih waktu Abang baca ya, supaya kita tahu dan di bawah juga tahu. Supaya dia ini ngarang dia di mana setan masuk Islam. Ada dalam setiap kalian ya. Sudah Bang? Belum. Ya, Sahih Muslim 5035 Bang, baca Bang. Teman-teman kasih kesempatan sama dia ya untuk baca ya dengan suara yang merdu ya. Bu Intan open cam ke. Dal mau nyanyi-nyanyi tuang loh, jadi tepat Iya. akhirnya. Abang kan lagi dek nyanyi-nyanyi aja ya, ya udah nyanyi-nyanyi Intan mau tepat lah. Tepat juga akhirnya kan. Karena romnya L ini loh Dinta, tiba-tiba kan kepanasan RT. Nah, mau belajar mereka. Ya udahlah kesempatan kita ya untuk mau melayani mereka kan yang tidak selama ini dikasih tahu sama ulama Pak Ustadz, ya mari kita beri kesempatan bagi mereka untuk mengetahuinya dengan gratis, nggak pakai bayar-bayar kan gitu Dinta. Apa yang suruh dibaca apa, host? Ya, Sahih Muslim 5035 sudah dibaca? Abang Intan tak mandi ya. Iya, iya, iya. Iya, Dek. Hmm. Sudah mualaf. itulah kelebihannya Islam ya. Tahunya Alkitab, tapi ajaran Muhammad tidak pernah mereka tahu, ditutupi malah. Ya, suruh baca ayat saja banyak. Mereka nggak tahu apa maksudnya ini. Tanyanya ke hotel lagi. Lah kalau kita yang kasih tahu, oh itu penghujatan, tangkap, geruduk. Itulah kelebihannya. Udah begitu host, kalau mereka menghina dakwah, kalau kita menjawab hujat, ya, beda lah host. Nah itu, makanya gini Bang Al, lucu. Saya tidak mau sekarang baca Al-Quran, biarlah mereka yang membacanya. Terima kasih Kak Yohana, Tuhan Yesus berkati. Wah, kayak Muslim itu bukan Al-Quran, itu hadis. Loh, katanya hadis itu diterima nggak di kalangan Islam? Diterima. Sudah baca dulu lah, baca dulu. Jangan komen dulu kalau belum baca. Ya Tadi silakan. berapa? Sahih 10 berapa? Masya Allah, Masya Allah. 5035, Sahih Muslim 5035. Ya, nanti dia dibantu oleh si Al-Lucu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cuma saja Bang Al-Lucu. Ar-Rahmanirrahim. Cuma saja saya tanya sama dia itu. Dia bego, nggak tahu loh itu. Cuma nggak tahu. Masa iya Bang El bahwa setan beragama-agama saya? Loh kamu nggak tahu makanya kau banyak belajar Jom. Iya sudah. Pas itu marah itulah saya diblokir Bang. Lucu sih cuma itu. 3 tahun yang lalu tuh Bang lucu. Si cuma itu. Masih keluyuran dia, masih kemana-mana itu. Bertemu sama di komalnya Andriasa. Biasa kalau di Komal namanya di Komal mereka menang lah host. Nah, Nah masalahnya ini kan banyak umat-umat yang ya EQ-nya masih rendah lah. Ya rata-rata kan kuli bangunan, kuli tambah. Ya kan rata-rata. Ya sudah mudah dibodohi. Tapi di saat ditanya, loh cuma tahu nggak bahwa ada saudara kau yang kamu tidak kelihatan dan beragama-agama Anda. Loh siapa Bang El? Ya setan. Oh masa? Loh iya setan itu ada di dirimu Jom.
Enggak percaya dia. Nanti ku tangkap kau Bang El, kau bohong Bang El. Loh, itu ada datanya. Nah ini seperti Mas Bir ini lama-lama dia minum kopi terus. Kita turunkan dulu Mas, ya. Ganti pemain dulu ya. Siapa yang mau naik lagi? Ganti si Mas Bir ini. Maksudnya kalau apa host saja yang bacakan, kalau ada di situ jangan kelamaan dia cari. Ya, Gitu. maksudnya dia belajar abangku biar dapat pahala. Kita kena juga loh. Itu Ya loh. udah bacain aja dulu, bacain apa coba? Oh, saya yang baca Pak, saya nggak dapat pahala Pak. Bapak yang Islam dapat pahala. Harusnya bersyukur Bang Eli itu menunjukkan datanya Bang. Yo, silakan. Belum ketemu. Handphonenya satu. Ya nanti kalau sudah ketemu Bang ya, nanti naik lagi ya. Sorry aku turunkan dulu Bang. Kami ini orangnya baik kok. Nah seperti Islam, kami tidak permalukan Anda di sini. Ke Tuhan Yesus ya. Karena kita kan kalau ke mu'alaf ini kan sudah tahu tentang Alkitab, cuma tidak bisa memahami dengan benar. Jadi intan pakai metode ke mu'alaf ini ya Quran itu mirroring, membandingkan antara Quran dengan Alkitab. Karena gini Bang, kepompong Intan menggunakan metode meremukan kepala ular. Itu artinya kan meremukan doktrin iblis dulu itu. Karena itu kan ular itu simbol intelektualitas, pemikiran iblis. Betul, Kenapa betul. Intan pakai metode itu mirroring ya, dua-duanya. Karena untuk membandingkan ini loh ajarannya si Katem, ini loh ajarannya Yesus, ini lebih efektif. Kalau kita melulu Alkitab, nggak ada itu pertobatan di mereka. Ya memang awalnya mengamuk-ngamuk ya, tapi kemudian mereka berpikir, contohnya Coa dulu kayak begitu malah ngatain dan ya kayak tadi pesundal dan sebagainya. Tetapi kemudian dia itu berpikir, katanya merenungkan, coba bener enggak yang dikatakan. Ternyata kata dia itu setelah diteliti lagi ternyata benar. Disitulah mereka mulai terbuka, naik lagi nih, sudah nggak tantrum, mau menerima, mau mendengarkan, barulah tak masuki tentang Alkitab. Dan puji Tuhan kemudian dia bertobat, bahkan sudah dibaptis dan sekarang terus sudah sekolah Alkitab ya, dan sekarang jadi penginjil juga ya. Tapi kalau dia lebih katanya langsung ke orang-orang, itu Coa. Terus ada lagi Teguh dari Aceh, juga sama, itu awal-awalnya yang ngamuk-ngamuk, yaitu reaksi dari kuasa kegelapan aja sih Bang. Terus ada lagi di TikTok banyak ya, di TikTok itu banyak ustadz-ustadz, terus ada kepala sekolah madrasah aliyah negeri, nah ada dosen ya dan sebagainya, banyak sekali, ada orang-orang pesantren. Tapi kalau kita langsung ke Alkitabiah itu nggak efektif Bang, karena gini, kita harus remukan dulu itu, kepala ularnya ini harus diremukan dulu. Jadi gini Kak, saya tadi itu hanya sarkas ya Kak ya, karena gini, kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi di Komalnya Debu ini ya, itu ada kelompok Kristen ya, saya nggak usah sebutlah namanya, tapi saya tahu dia sekarang ada di bawah dan dia akan menginformasikan kepada tuannya, ya kan? Kelompok Kristen ini sekarang sedang melakukan judgement terhadap kita ini ya, yang hanya katanya dalam tanda petik hanya ingin bertanya, tetapi di saat ditanya nggak mau menjawab atau menghindar gitu. Jadi tadi itu Kak, saya hanya ingin menunjukkan bahwasanya ya metode itu semuanya memiliki caranya masing-masing dan itu harus dihargai. Betul. Supaya ini orang tahu gitu, supaya ini orang tahu. Tapi Intan juga kurang suka Bang, kepompong yang melulu apa sih di ajaran Islam itu nggak suka. Karena gini, Enggak. itu kan Enggak, kayak ini sebenarnya gini Kak, ini fokusnya bukan, it's okay Kak, semua it's okay. Ini fokusnya kepada orang yang saya sebutkan ini Kak. Jadi kemudian dia mengomentari kita ini gitu kan. Itu kebanyakan sekarang oten-oten hanya bisa bertanya aja. Dia oten Kak, dia oten gitu ya. Dia dulunya sering juga bergabung di Komal Room Debat gini kan. Kemudian dia mengatakan sekarang banyak oten-oten ini yang hanya bisa nanya, tahu 5 ayat Al-Quran, ya kan? Lalu ngaku-ngaku jadi apologet.
gitu kan. Tapi ketika ditanya keimanannya, mencret katanya Tidak gitu. bisa ya. Nah, ini yang saya mau tunjukkan kepada dia. Semoga dia sampaikan ini ke orang tersebut gitu kan. Oh, Entah dia masih di bawah tadi, entah enggak ini. Nah, jadi supaya ya menghargai lagi metode-metode teman-teman itu. Jadi kalau ada metode yang seperti Kak Intan, ada metode yang seperti ini, itu dihargai itu gitu. Bukan kita itu takut ditanya, bukan kita itu lari dari pertanyaan Islam. Bagaimana Islam itu mau nyampe ke pertanyaannya, sementara pertanyaan kita saja belum diselesaikannya. Benar nggak? iya betul. Bagaimana dia mau nyampe ke pertanyaannya, sementara pertanyaan kita aja belum diselesaikan. Jadi seperti itu teman-teman. Saya di sini bukan yang mau jadi guru BP, tetapi hanya ingin menunjukkan kepada orang-orang tersebut ya, supaya lebih kritis lagi dalam menjudge atau mengomentari orang gitu. Kau Kristen dan kau dulunya sama seperti kami, tapi kau sekarang berada di daerah yang lain dan mengatakan alasan yang seperti itu. Saya rasa itu nggak masuk akal gitu. Iya, ini saya masuk ke Komolnya kemarin, dia mengatakan seperti itu. Tapi oke lah, itu pendapat dia ya, nggak apa-apa. Gitu Ya nggak maksud apa-apa saya sih Kak. ya. Semua orang berhak punya pendapat. Betul nggak Bang Kepompong? Betul. Tetapi janganlah diumbar-umbar seolah-olah orang Kristen itu hanya ingin bertanya tapi nggak mau ditanya gitu kan. Itu kan pemikiran yang dangkal seperti itu tuh, ya kan? Bagaimana Islam itu mau sampai ke pertanyaan, sementara dia saja belum menjawab apa pertanyaan kita? Betul. Masa melulu dia aja yang mau bertanya, sementara pertanyaan kita belum dijawab? Diskusi apa itu? Tapi memang ada apologet yang fokusnya di kitab hadis mereka, itu pun Intan ya hormati aja gitu Bang Kepompong, cuma kan sangat disayangkan ya, karena justru di situ kan memperkenalkan hadis dan Qurannya gitu kan. Kita kan harus mirroring, ini loh ajaran Yesus Kristus seperti ini gitu kan. Ya kadang-kadang sih kalau Intan lebih banyak, kadang-kadang ya sehari itu Alkitab terus gitu. Kalau untuk pengajaran ya Bang. Tapi kalau untuk berdebat memang khusus Intan itu mirroring dua-duanya Bang. Tapi kalau untuk pengajaran ya Alkitab semuanya. Gitu. Kan kadang-kadang ada pertanyaan gitu kan di DM Intan. Terus nanti Intan bahas itu kan. Itu Alkitab semua. Seringnya di Komal Kamarsa kan kalau Intan. Nah kalau Intan buka Komal sendiri males Bang, males nungguinnya gitu loh. Itu pertama. Kedua Intan tuh kadang bingung sama oten-oten ya. Intan kan netral, orangnya mengasihi semua oten ya. Sedangkan Harus. yang naik ke situ satunya misalnya nih, Intan jadi bingung gitu kan. Nanti kalau naikkan ini, si ini nggak akur dengan si A gitu. Nanti kalau Intan naikkan si A, si ininya marah. Naikkan si ini, si A-nya marah. Jadi kan bingung. Makanya Intan lebih baik masuk ke komal-komal Bang Debu, ke Baluse gitu, yang Intan nggak berurusan ya untuk menaikkan orang siapa itu gitu. Nah kalau komal sendiri otomatis kan Intan nggak enak. Makanya Intan tuh bingung dengan adanya seperti ini gitu loh. Kenapa kita nggak legowo aja untuk menyadari kesalahan kita masing-masing gitu, yang akur gitu loh. Kadang-kadang Intan tuh di situ ya ada kecewa sih ya. Maksudnya kita anak-anak Tuhan gitu, satu tubuh gitu kan. Menyakiti, kalau Intan nyerang oten lainnya kan menyakiti tangan Intan sendiri, menyakiti kaki Intan sendiri ya. Dan Tuhan larang sekali Intan menyakiti lainnya kan begitu Bang. Jadi Intan kalau buka Komal sendiri itu alasan sebenarnya. Nanti naikkan si A, si B-nya marah. Sedangkan Intan tuh baik semuanya, mengasihi semuanya, semuanya Intan kasihi gitu loh Bang Kepompong. Tapi saya nggak sepenuhnya menyalahkan orang itu ya. Saya nggak sepenuhnya menyalahkan orang itu. Ada yang benarnya gitu, ada yang benarnya. Yang benarnya seperti ini yang saya kutip. Jadi saya cermati gitu narasi dia. Saya disampaikan langsung oleh dia gitu. Saya nggak sebutlah orangnya. Abang
Bang Kompompong tahu nggak arti apologet katanya gitu kan? Apologet itu hanya dipakai oleh orang Kristen, pembelaan iman. Betul. Bang Kepompong lihat nggak bagaimana orang Kristen saat ini di saat melakukan apologet yang ngaku-ngaku apologet gitu katanya kan? Emang kenapa bang? Saya tanya. Lihatlah, belum apa-apa itu sudah memframing, belum apa-apa itu giliran ditanya dia nggak mau jawab gini. Ya itu ada memang yang seperti itu dan bukan di generaliser kemudian kan dengan mengatakan oten-oten gitu. Kalau sudah berani bilang oten-oten artinya itu sudah semua oten-oten gitu kan. Betul. Kalau memang berani sampaikan orangnya siapa, sampaikan oknumnya siapa gitu kalau memang berani. Tetapi di situ disebutkan oten-oten gitu kan. Nah, jadi itu aja yang disayangkan gitu. Makanya dan mendingan naik-naik ke komal orang aja lah. Kalau buka sendiri nggak enak itu loh bang. Nanti tahu-tahu Intan naikkan ini. Itulah pusing aku jadinya gitu. Intan tuh mengasih semuanya sifatnya ya. Mau orang itu jahat sama Intan tetap Intan kasihi. Itu prinsip Intan. Nggak akan Intan klarifikasi atau Halo, balas. monitor. Monitor. Ya, Silakan halo, Bang halo. Kepompong. Itu Bang Kepompong. Si penghujat itu. Selamat malam bang. Ya tentunya di sini kita nggak boleh menghujat ya bang ya. Kalau abang ingin berdiskusi. Oh, yakin nggak menghujat. 100% bang, absolut. Saya yakin. Oh ya, aku tahu soalnya kalau akun debu ini kita ngomong di mute, habis itu kita diludah katanya nggak punya ilmu. Ini akun paling terburuk yang aku kenal loh, sering aku naik. Udahlah. Kau. Udah. Tuh kan, Turun. Kau aja Kan penghujat. saya sudah jawab bang. Abang kalau saya sudah jawab tuh ya udah fokus langsung ke diskusi, nggak usah kemana-mana toh. Kok makin melebar gitu kan? Saya kan sudah bilang, dijamin nggak ada menghujat kalau abang berdiskusi sama saya. Kenapa tidak diturunkan Pak? Kalau dia menghujat nanti saya naik apa lawannya? Muhammad menjual perempuan di pasar hasil perang, tuh kan langsung hasil diturunin tangkapan kan? perang. Nah, Ya, Sabar, Bang. oke naik kau naik, sekarang naik. dengar dulu, mau diskusi atau enggak ini? Iya, Mau diskusi nggak? silakan ditanggapi Oke, tema bang. oke silakan Tapi satu diskusi aja kalian ngomong. dulu ya. Jangan- Tapi kau menghujat ya, aku ada Tuh kan? ya. Tuh kan? Artinya Langsung Bang, Iya, ngomong. silakan Jangan diskusi panas, baik-baik. Artinya bang Bentar, Bang Tuhan, Yes, abang iya, jangan yes. Tapi kalau kau menghujat ya saya Iya, hujat. biasa lah. Kalau Yesus ngentot keledai biasa. Yesus ngentot keledai biasa. Udah Gimana? biasa Oke, masukin oke. jari ke keluar air Bentar. bening. Udah. Gimana Muhammad Yesus menjual memboleh? perempuan di pasar. Ya, Sebentar, Bang Erik. menjual Sebentar, perempuan Bang Erik. itu patak. Saya ahli sejarah Islam. di bawah aja. Muhammad menjual perempuan hasil tangkapan perang. Ya, 27 kali dia memimpin perang. Kita sudah turunkan ya. Jadi Dia jangan menghujat dijual ya, di Bang sama Tuhan, ya. ulama-ulama. Sudah bang, Udah? sudah turun. Bang. Mati kau Sudah di turun, situ. Bang. Sudah turun bang. Ditanya dulu di mana tadi ayatnya Yesus itu keledai. Itu kan karangan kalian. Itu Alkitab 1928 Matius 20 ayat 22 ya. Yang di-framing oleh kalian. Alkitab itu tidak pernah dicetak tahun 1928. Tahun yang paling dekat itu tahun 1912. Itu tidak ada. Yesus itu Oh, kalau masalah itu saya tahu sejarahnya, Bu, ya. Saya tahu. Ya, itu politik Arab. Biar tahu kalian, Allah itu bukan Tuhan. Tidak ada sama sekali bukan Tuhan dia. Bisa saya buktikan kok. Kalau dia Tuhan, kenapa nggak berani dia mengkritik kitab Hindu, kitab Buddha, kitab Konghucu? Katanya dia Tuhan. Apakah kitab Hindu, kitab Buddha itu sesuai dengan Al-Quran? Bertentangan dengan Al-Quran. Itu satu tanda bukti bahwa Allah itu bukan Tuhan. Ya, biar paham Islam se-Indonesia. Mau keberatan kau, datang kau ke sini. Iya masih banyak bangku kosong ya teman-teman muslim ya. Silakanlah naik. Gak usah Oh, kenapa diturunin? Santai aja lah, jangan marah-marah ya. Iya kita santai, kita santai. Nah, Mari kita Iya, bahas santai. tema bang. Mari kita bahas tema. Oke. Di Ayo. sini ada tema tentang syahadat bang. Di sini ada tema tentang syahadat.
Nah, saya Oke. ingin tanya, syahadat Ah. ini perintah Kamu siap siapa ditanya dulu? nggak? Siap bang, tentu, tentu bang. Oke. Tapi yang lain diam ya, jangan diturunin, jangan mute ya. Soalnya akun ini aku tahu. Ya. Ya silakan saja bang, fokus bang. Daripada memprovokasi, mending kita diskusi aja. Oke. Berbicara tentang syahadat, saya tanya, ini syahadat ini perintahnya siapa? Itu dulu. Syahadat itu ini suatu pengakuan kita bahwa kita itu mempercayai Tuhan yang satu, bukan Tuhan Tritunggal ya. Oke, artinya bukan Nah, perintah bang ya? gitu. Apa? Artinya bukan perintah? Ya perintah untuk kita masuk Islam, syarat kita masuk Islam itu syarat itu. Oke, siapa yang memerintahkan abangku? Ya Allah Subhanahu wa taala. Oke, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan. Ya, Lalu di sana supaya ada- kita itu waktu pertama kita mau Islam, kita disunat. Waktu kita akil balik sampai kita menjadi balik. Jadi kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pertanda Baik. bahwa pengakuan kita adalah aku percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku percaya bahwa Muhammad utusan Allah. Baik, baik. Sebenarnya aku bersaksi bang ya, bukan aku percaya. Tapi it's okay. Iya, sama Kita aja bersaksi dan percaya itu sama aja bersaksi. Itu kesaksianku begitu. Bukan aku menyaksikan, bukan. Kesaksian aku bahwa keyakinan aku begitu. Oke, oke. Jadi Oke? saya mau bertanya bang. Di sini ada kan tema almarhum Nabi Muhammad gitu bang ya. Nah tentang Ya. Nabi Muhammad, sebelum dia menjadi nabi, sebelum dia menjadi Islam, dulunya dia keyakinannya apa bang? Apa? Keyakinannya tauhid. Iya. Keyakinannya tauhid. Yang jelas dia enggak menyembah Yesus begitu. Iya. Betul betul. Ah. Saya tidak Iya pernah betul. mengatakan dia Enggak menyembah anak Yesus. manusia lah. Berarti Begitu. dia menyembah tauhid, dia berkeyakinan tauhid. Iya, dia Eh, berkeyakinan Tuhan itu satu. Beda dengan orang tuanya kah bang? Karena orang tuanya kan itu dari kaum pagan Quraisy ya kalau nggak salah ya. Ya itu urus. Ya Islam apa enggaknya waktu itu kan Islam itu ya dia memproklamirkan Islam itu artinya kan selamat waktu dia menjadi nabi. Betul? Dan di situ pula lah dia mengucapkan syahadat, betul? Iya. Waktu dia menjadi Gimana? nabi dia kan bersaksi bahwa dia nabi kan, utusan. Oke, saya minta gini bang, saya Waktu dia minta umur 30 tahun dia kan belum nabi. Berarti dia belum memproklamirkan dia. Dia enggak akan berani ngomong dia itu nabi. Oke, saya minta bang, di mana dalil atau hadisnya bahwasanya Nabi Muhammad ini pernah bersyahadat bang, untuk membuktikan. Dia nggak perlu bersyahadat, dia sendirilah kan dia kan udah nabi dia kan cuma mengajarkan ke murid-murid yang lain bahwa dia menyatakan dia itu utusan Allah gitu, dia menerima wahyu. Dia mengajarkan, tetapi dia nggak perlu melakukan atau mengatakan gitu. Apa Dia mengajarkan cukup tentang dengan dia syahadat. mengajarkan tentang wahyu firman-firman aja orang udah yakin bahwa dia itu nabi muridnya. Jadi untuk apa lagi dia bersyahadat sedangkan dia sendiri ini bukan nabi kan? berbicara tentang kenabian bang, fokus bang. Ini berbicara tentang kalimat syahadat yang dimana abang katakan tadi bahwasanya Nabi Muhammad lah yang mengajarkan ini kepada para murid-murid. Lalu kalau Nabi Muhammad yang mengajarkannya, apakah Nabi Muhammad juga pernah mengucapkannya seperti itu? Ya pernah lah. Berarti dia itu kan bersaksi, menyaksikan bahwa kalau dia nggak mengucapkan kan murid-muridnya nggak tahu kan? Oke, Kami kalau juga pernah, nggak Bang. bakalan tahu. Oke, kalau pernah bang, saya minta datanya bang, di hadis mana, nomor berapa? Nah, jadi kamu sudah melontarkan 7 pertanyaan. Aku dengan ini menyimak baik-baik. Sekarang giliranmu. Nah, sekarang kamu kan Kristen. Jadi kan tadi kan perjanjiannya kan dua ini kan, 2 arah kan. Kamu kan siap juga ditanya kan? Iya, ini yang terakhir maksudnya untuk Siap, datanya kan? di mana bang? Siap bang. Maksud Siap saya nggak? data, tunjukkan dulu bang. Sabar bang. Siap tunjukin ditanya dulu nggak? Tuh kan? Siap. Sabar bang. Setelah mau ditanya Sabar. malah diam. Sabar bang. Bertanya Sabar. nggak apa-apa. Halo, halo, Aduh. suara saya ada nggak teman-teman? Noten. Suara saya ada nggak? Halo, halo. Udah aku duga semuanya pengecut. Cih, tai. Ditanya malah diam.
Memang Oten bocor semuanya yang pengecut, mau ditanya Nggak ada balik yang malah pengecut. diam. Saya bertanya Memang datanya tai. Bang di hadis. Dasar Saya bertanya bertuhankan datanya anak di yang keluar dari hadis. Puki. Cuy, tai Saya lah. bertanya datanya di hadis. Pengecut. Bertanya sampai 7-8 kali, giliran mau ditanya malah diam. Waduh, Oten Abang kok pengecut. Kamu kejam-kejam tahu Oten nggak tai. si Muhammad menjual perempuan Cuy. di pasar? Kamu tahu nggak Waduh. sejarahnya si Muhammad menjual perempuan? Perempuan tangkapan Oten perang. pengecut, Oten tai. Tai Itu kucing. fakta. Data, Saya data, ahli Bang. sejarah Islam. Assalamualaikum malam. Si Muhammad itu menjual perempuan loh. Datanya di mana, Bang? kan. Kakinya dirantai. Tuh kan langsung naik kan, langsung marah-marah Ya, kan. abang sama saya tadi, abang sudah Nah, itu berjanji tidak kenapa dia menghujat. yang Abang itu- melanggar itu sendiri. kenapa? Abang Ya, melanggar itu sendiri kenapa perjanjian temanmu? abang. Itu Karena abang kenapa yang memulai temanmu? duluan. Kamu Karena tadi abang bilang yang apa? memulai duluan. Kau Karena kau yang kau memulai bicara duluan, kotor bro. tadi lubang Puki. Saya ada nggak? diam, Saya ada nggak? Oten. Saya Kau ada duluan. nggak? Saya diam kok. Saya ada Udah nggak? mulai Sebentar nggak Bang Erik, kondusif. sebentar Bang Erik. Udah Saya ada nggak nggak? mulai, Saya ada nggak nggak, kondusif Bang? ini. Saya ada nggak? Hanya Ada nggak menghujat soal saya? Bang. Sebentar. Saya ada nggak menghujat abang? Apakah Nggak, jawab ilmu dulu bang, jawab teman-teman dulu abang cuma supaya segitu orang aja, Bang? supaya orang di bawah tahu. Ada nggak saya menghujat? Iya, dari tadi? supaya orang tahu Jawab juga dulu. bahwa Oten ini Ada nggak berkelas saya kan. menghujat? Ternyata Ada tidak nggak saya berkelas. Teman menghujat? abang langsung emosi. Abang Aduh. yang mengatakan kita tidak boleh Gimana? menghujat, tetapi abang sendiri yang memulai penghujatan. Benar nggak? Aku nanya sekarang Abang yang bilang tadi lubang Puki. tuh kan abang Tahu lihat nggak? itu kan, Saya diam. tuh kan lihat kan teman abang. Saya diam. Jadi susah ya teman-teman. Tapi ya. kamu ngomong kotor. Kita mencoba waras, nah, orang itu yang tidak waras gitu kan. Nah, tapi tadi ada kok teman-teman Islam waktu maghrib tadi yang ketika kita memperlakukan dengan baik, dia pun baik. Nah, orang yang satu ini ketika kita memperlakukannya dengan baik, ya dia malah melanggar perjanjiannya sendiri. Dia yang mengatakan jangan menghujat, tetapi dia menghujat duluan. Ya, apakah seperti ini? Apakah Maaf seperti ya itu bang yang ya, normal? karena dia tadi duluan, ya Iya, duluan iya, tadi iya, dia. nggak apa-apa, Bang. Kalau Lu abang abang nggak keluar saya dari salahkan. lubang Puki. Karena abang nggak saya salahkan. It's okay, Saya itu bagian diam. abang. Itu bagian abang. It's okay. Tetapi saya sudah sama dia kan sudah komit, jangan ada penghujatan. Tetapi dia yang memulai duluan. Tetapi dia yang playing victim. Seolah-olah dia yang merasa korban di sini. Shalom Bere Erwin. Kenapa tadi turun? Iya, Salam tulang, salam Bang Debu, salam salam. semua. Biar saya tanggapi dulu sebentar. Saya tadi setelah masuk, pertama saya bilang tadi kan, dari buahnya lah kita tahu ajarannya. Itulah langsung dipraktekkan kan? Ya kan? Hmm. Jadi biar Langsung sesama Islam pun tahu gitu, ya. Bahwasanya saya dari tadi sama dia nggak ada menghujat apa-apa. Tiba-tiba Betul. dia yang menghujat duluan kan. Saya hanya minta data. Di mana datanya hadisnya? Betul. Lalu dia bilang, "Oh, kamu sudah melontarkan 7 pertanyaan. Sekarang giliran kamu." Artinya kan dia menghindar. Menghindarlah. Nah, Abang nanti kan datang itu kena. nanti datang Oten di sebelah sana komen gini. "Oh, itu Oten yang di room debu itu nggak berani ditanya." Ya. Nanti ada Oten tuh. Oten juga nih yang komentari seperti itu. Nah, padahal dia nggak lihat nih kualitas Islam yang barusan nih, gitu. Ya. Makanya dia kalau bisa nonton dulu di sini gitu kan. Sebelum dia mengomentari seperti itu di komalnya dia gitu kan. Jadi jangan bilang kita itu takut ditanya gitu. Ya kan? Saya sudah mencoba baik, saya sudah mencoba memanusiakan manusia, tetapi manusianya ini yang nggak mau dimanusiakan. Kan gitu teman-teman. Ya kan? Ada Oten yang bilang, "Oh, ini di Komal Debu Oten-Otennya nggak berani ditanya itu. Hanya berani bertanya gitu kan." Ya kan? Ada tuh Oten yang komentar gitu ya kan. Makanya maunya saya dia lihat nih kejadian di lapangan seperti apa kan. Katanya dia orang lapangan. Ya kan? Itu maksud saya teman-teman. Jadi dia duluan yang mulai penghujatan ya, bukan saya ya. Ini ada 70 orang lebih yang menyaksikan. Ya, Nanti salam setelah Abang selesai, Debu. iya shalom deh, shalom. Setelah selesai kau bisa melontarkan pertanyaan, bebas kau mau bertanya apa. Kita selesaikan dulu dong tema. Ini hostnya nggak dihargai, sudah menyamatkan tema kayak gini masa kita tanggung-tanggung sih, gitu kan? Ya silakan dilanjut, saudara-saudara. Saya mau bikin kopi dulu. Iya, memang abang tadi betul. Dibilang abang kan di mana ayatnya tuh hadisnya. Langsung dia mau bertanya, kan belum siap. Baru habis itu langsung bahasa yang tidak apalah,
tidak etis, ya tidak enak didengar. Izin sedikit ya, izin sedikit teman-teman ya. Emang kalau muslim-muslim itu kalau ditanya, emang udah kejang-kejang. Memang orang itu nggak berakal teman-teman. Maklumlah kita. Kalau kita orang waras kita maklum. Kalau orang itu nggak waras gitu, silakan. Terima kasih. Jadi untuk saudara-saudaraku Oten yang lain ya, jangan kalian mengatakan Oten itu takut ditanya. Kalau Islam yang mengatakan itu it's okay. Ya, karena itu adalah pembelaan mereka. Yang saya sedih itu ada Oten mengatakan Oten itu sosok ngaku apologet tapi takut ditanya. Bagaimana sih Islam ini mau sampai ke pertanyaan sementara ini aja belum dijawabnya? Ya. Kau mengaku sudah 5 tahun, kau mengaku sudah 7 tahun, 100 tahun di tok-tok gini, begono begini. Tetapi penilaian kau sebenarnya dangkal bro, kalau menurutku. Mengatakan saudara seimanmu seperti itu gitu.